Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, para pejabat tinggi Madya Pratama yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, para kepala dinas khususnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, rekan-rekan kami dari BPJS, DJSN, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara webinar ini. Senang sekali kita bisa ada acara hari ini bahwa kita akan melakukan sosialisasi uji coba penerapan sistem pembayaran IDRG, KRIS, dan rujukan berbasis kompetensi pelayanan. Boleh slide-nya langsung? Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini kita sedang melakukan revisi Perpres tentang JKN. Ada 3 reformasi JKN utama yang sekarang kita akan lakukan. Pertama, bahwa kita akan melaksanakan rujukan berbasis kemampuan pelayanan, atau nanti kita sebut rujukan berbasis kompetensi atau RBKP, kemudian kelas rawat inap standar, dan tarif layanan Indonesia Diagnosis Related Group atau IDRG. Ketiga reformasi ini kita kenal sebagai 3 reformasi JKN, di mana ketiga reformasi ini mengedepankan tentang kendali mutu, kendali biaya. Kita dapat melihat di sini bahwa untuk sistem rujukan berbasis kompetensi dan IDRG mengutamakan kendali mutu dan kendali biaya, sedangkan kelas rawat inap standar itu akan mengendalikan tentang mutu layanan. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, slide setelahnya ya, hasil harmonisasi saat ini sekarang ya siap, Perpres JKN ya terkait dengan piloting terintegrasi. Jadi memang nanti kita sekarang lagi proses harmonisasi yang dipimpin oleh Kumham ya untuk Perpres JKN yang direvisi. Nanti akan ada bahwa setelah Perpres ini disahkan, itu akan ada masa tenggat atau masa peralihan selama 12 bulan untuk persiapan ini. Dan setelah Perpres ini dilaksanakan, akan dilakukan piloting pada 4 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan. Slide berikutnya. Apa tujuan piloting ini sebenarnya Bapak Ibu? Tujuannya itu untuk melihat ya bagaimana implementasi 3 reformasi JKN tadi, yaitu rujukan berbasis kompetensi, kelas rawat inap standar, dan satu lagi penerapan IDRG. Untuk bisa menjalankan piloting ini, Kementerian Kesehatan bersama dengan stakeholder terkait, kita telah membentuk panitia bersama, tim uji coba, penerapan sistem pembayaran secara IDRG, KRIS, dan RBKP, yang terdiri dari kementerian lembaga, diantaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Kemenkyu, kemudian BPJS Kesehatan, DJSN, Asosiasi Vaskes, dan Kolegium, serta tenaga ahli yang bertugas untuk pertama melakukan perencanaan dan persiapan untuk uji coba, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian melakukan pendampingan dan penyelesaian kendala teknis ya uji coba di lapangan, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir melakukan analisis dampak terhadap dana jaminan sosial dan besaran perubahan nilai klaim. Jadi dari hasil piloting ini nanti akan didapat rekomendasi-rekomendasi, perbaikan-perbaikan, evaluasi yang akan kita lakukan, implementasikan ketika program ini berjalan. Susunan panitia ini kita bagi menjadi 8 bidang, yang 8 bidang itu masing-masing telah ada tim kecil yang bertemu hampir setiap minggu, dan secara kementerian lembaga pleno kita lakukan setiap 2 minggu. Slide berikutnya. Awas, hati-hati nih, hati-hati, sholatnya meningkat, tahajud dikerjakan. Slide berikutnya. Ya, uji coba pertama nanti akan kita lakukan di 4 kabupaten kota sebagai lokus intervensi, yaitu ada 2 kabupaten dan 2 kota, dan 2 kota sebagai lokus kontrol. Lokus uji coba nanti yang di kotak kuning, Bapak Ibu bisa lihat ada untuk perwakilan
Pulau Jawa itu ada di Kota Bandung. Pulau Jawa ada Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di luar Jawa. Kemudian kota kecil itu ada di Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan. Nanti kontrolnya ada di Kota Medan dan Kota Semarang. Ini kita akan melakukan uji coba, Bapak Ibu bisa melihat di slide, di mana umpamanya misalnya di Kabupaten Muara Enim akan terlibat 22 puskesmas, 18 klinik, dan 6 rumah sakit. Jadi keseluruhan yang ada di kabupaten itu akan terlibat dalam piloting ini. Demikian juga dengan Kota Makassar, Kota Bandung, dan Kabupaten Tulung Agung. Jadi mulai dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit terlibat dalam uji coba ini. Jadi totalnya uji coba ini akan melibatkan 464 FKTP, ya, FPKTP, yaitu Puskesmas dan Klinik Pratama, serta 94 FPKTL, Rumah Sakit dan Klinik Utama di lokus intervensi dan kontrol. Jadi ini cukup banyak dan cukup bisa mewakili untuk awal untuk mendapatkan rekomendasi dari piloting ini. Slide berikutnya. Silakan slide-nya. Oke, baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mendengarkan satu persatu materi yang nanti akan ada tentang rujukan berbasis kemampuan pelayanan, kemudian tentang KRIS dan tentang IDRG. Kementerian Kesehatan mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua, dari seluruh stakeholders, BPJS, DJSN, Asosiasi Vaskes, pemerintah daerah, dan semuanya untuk mendukung terselenggaranya kegiatan piloting ini. Ini menjadi dasar dan media yang penting untuk kita dapat menerapkan implementasi JKN reform ini dengan baik dan akhirnya menghasilkan pelayanan terhadap peserta JKN yang lebih berkualitas. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan webinar sosialisasi uji coba penerapan sistem pembayaran secara IDRG, KRIS, dan RBKP dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan atas sambutan sekaligus arahan dan pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga arahan yang telah disampaikan menjadi penyemangat bagi kita untuk mengikuti webinar ini dan menjadi landasan bagi pelaksanaan uji coba implementasi IDRG, KRIS, dan RBKP secara optimal. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh para narasumber. Agar pelaksanaan sesi ini berjalan dengan lancar dan efektif, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Kalsum Komaryani MMPM dari Persi Pusat. Untuk itu kepada Ibu kami persilahkan untuk memimpin jalannya sesi paparan dan diskusi. Terima kasih Bu Rida. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Dr. Sunarto yang sudah membuka secara resmi acara sosialisasi ini, dan juga para narasumber, yaitu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, para peserta webinar dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah uji coba, ya, dan juga Asosiasi Fasilitas Kesehatan, serta tentunya teman-teman dari pemberi pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer, ada puskesmas, klinik pratama, praktek dokter perorangan, praktek dokter gigi perorangan, ya, dan tingkat lanjutan rumah sakit, ya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, jaminan kesehatan nasional telah memasuki tahun ke-13, ya, dari sejak dilahirkan di tahun 2014, ya. Banyak capaian